البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu peringatan yang penting untuk para wanita mukminah yang berkaitan masalah hukum-hukum syariat ini. Halaman 53 barakallahu fiik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu' dalam kitab Majmu', wa yukhalifun nisa' ar-rijala fi salatil jama'ah fi asya'. Sekarang membahas seputar perbedaan laki-laki dan wanita dalam salat jamaah. Apakah sama ataukah beda? Kata beliau, yang pertama perbedaannya, la tata'akkad fi haqqihinna ka ta'akkudiha fil rijal. Salat jamaah itu bagi wanita tidak ditekankan sebagaimana ditekankannya kaum lelaki. Jadi kalau perempuan mau salat jamaah pun silahkan, di rumah misalkan atau di masjid ketika aman dari fitnah. Kalau tidak masalah. Tapi kalau kaum laki-laki harus. Jadi kalau nggak ada alasan yang syar'i, pastikan tetap berangkat ke masjid salat jamaah. Ada waktu itu salah satu sahabat buta. Assalamualaikum. Kemudian sahabat yang buta tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini buta dan tidak ada seorang yang menuntunku untuk ke masjid. Farakhasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan di awal permulaan. Falamma insarafa da'ah. Kemudian orang tadi ketika pergi Rasulullah panggil lagi. Ya fulan, asami'tan nida lis-shalah? Ana nukilkan semakna nih ya. Wahai fulan, apakah kamu mendengar seruan adzan untuk salat? Kata orang yang buta itu, "Na'am." Apa kata Rasulullah SAW ketika orang buta itu mengatakan iya? Ajib da'watah. Penuhilah panggilannya, padahal buta. Padahal buta apa lagi yang tidak buta gitu loh. Yang buta aja kalau dengar adzan disuruh memenuhi apa? Memenuhi panggilan tadi. Ya mungkin semampunya, kemudian dituntun dan semisalnya. Mafhum? Nah, apalagi yang tidak buta? Yang buta aja apa? Diperintahkan untuk salat jamaah, apalagi yang tidak buta. Mafhum? Nah, kalau orang-orang zaman sekarang, orang awam yang jauh dari ilmu, sudah dengan adzan mereka enggak ke masjid, enggak salat jamaah. Bukan buta, cuman pura-pura buta. Paham ya? Untuk butanya enggak buta, ya kan? Nah, tapi pura-pura buta. Buta terhadap syariat waliyadzubillah. Mafhum? Nah, kemudian dalil yang kedua. Suatu ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk meninggalkan salat jamaah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agar diwakili imam yang lain. Rasulullah mau kemana? Rasulullah mau mengecek rumah-rumah mereka yang tidak ikut salat jamaah siapa aja. Apa tujuan Rasulullah? Untuk mengetahui siapa yang orang-orang ini sahabat yang meninggalkan salat jamaah siapa. Ingin dibakar rumah mereka, bayangkan tuh. Rasulullah hendak membakar rumah orang-orang yang waktu itu tidak hadir salat jamaah, bayangkan. Berarti menunjukkan salat jamaah ini benar-benar wajib. Mafhum? Jadi kalau tidak ada alasan yang syar'i, pastikan apa? Jangan pernah meninggalkan salat jamaah. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Warka'u ma'ar raki'in." Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya salat jamaah. Paham ya? Naam. Shallu ma'al muslimin jama'atan. Salatlah kalian bersama kaum muslimin secara jamaah. Ini bagi kaum lelaki ya. Adapun wanita tidak sewajib itu. Mafhum? Nah, kalau laki-laki na'am. Asan yang kedua,
Taqifu imamatuhunna wastuhunna. Nah, ini kemarin sudah kita baca tapi enggak masalah kita ulang dikit. Yaitu apa barakallahu fi, kalau perempuan salat bersama perempuan yang lainnya, misalkan satu orang misal 10 wanita, 10 wanita salat jamaah. Bagaimana cara menjadi imamnya? Letaknya di mana? Hendaknya imam mereka itu berdiri di tengah-tengah mereka. Paham? Jadi bukan di depan. Ini kalau wanita loh ya. Wanita salat berjamaah bersama wanita yang lain, imamnya di tengah. Paham? Berdiri sejajar, imamnya di tengah. Boleh enggak? Dia misalkan di depan seperti kaum lelaki, imamnya seperti itu, kalau seandainya jamaahnya perempuan semuanya, tidak ada larangan. Cuman pada asalnya seperti itu letaknya. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. As-salisu yang ketiga, taqifu wahidatun khalfar rajul la yajnibu bi khilafir rajul. Naam. Afwan, la bijanbihi bi khilafir rajul. Yang ketiga, kalau dia berjamaah, nah, dia perempuan sendiri mungkin di dalam rumah, di dalam keluarga misalkan, dia perempuan itu letaknya kalau jadi makmum itu berdiri di belakang lelaki. Tidak boleh berdiri sejajar, walaupun itu istri sendiri. Jadi kalau misalkan suami istri berjamaah di rumah, hujan misalkan, itu letak posisi istri itu jangan bersejajar dengan suaminya, itu keliru. Tapi di mana? Di belakang. Beda kalau makmumnya lelaki. Kalau lelaki sejajar, jangan di belakang, sejajar dengan laki-laki. Bisa dipahami? Tapi kalau makmumnya perempuan, istri atau anak perempuannya misalkan dia sholat berdua, letaknya mana? Letaknya posisinya kalau perempuan di belakang. Walaupun istri sendiri. Bisa dipahami? Nah, kita lihat lagi. Ar-rabi' yang keempat, idza shallaina sufufan ma'ar rijal fa akhiru sufufihinna afdal min awwaliha sahih. Ini penting ini. Yang keempat, apabila mereka sholat, para wanita sholat, membuat shaf bersama kaum lelaki, misalkan kaum lelaki di depan, kemudian wanita di belakang. Nah, yang paling bagusnya mereka, yang paling afdal adalah yang paling terakhir shafnya. Beda loh ya kalau perempuan. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Apa artinya? Sebaik-baik shaf lelaki itu yang paling depan, shaf pertama. Yang jelek yang mana? Yang belakang, karena dekat dengan perempuan. Bisa dipahami? Dan sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Yang paling jelek yang paling depan, yang dekat laki-laki. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Ini syariat. Yang berikutnya, wa mimma sabaqa yu'lam tahrimul ikhtilat bainar rijal wan nisa. Masyaallah, penting ini. Termasuk perkara yang diketahui, diharamkan campur baur antara lelaki dan wanita. Upayakan para akhwat, para ummahat, dengarkan baik-baik. Para ummahat, para akhwat, para wanita. Nah, lelaki pun juga harus memahami syariat ini. Haram campur baur lelaki dan wanita yang bukan mahramnya. Bisa dipahami? Kalau di tempat-tempat pertemuan, mungkin ada pertemuan-pertemuan kadang-kala kalau di kampung itu ya, pastikan perempuan itu jangan dekat-dekat dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Pisah tersendiri. Mafhum? Kemudian ketika ada, kalau zaman sekarang ada namanya bansos, bantuan sosial atau BLT, bantuan langsung tunai, ya. Para akhwat, para ummahat, dengarkan ini. Kalau seandainya harus antri dan semisalnya, kalau belum dipanggil namanya, jauh. Jangan ngumpul sama laki-laki perempuan dari satu, situ ngumpul dari satu, itu kurang tepat. Ini syariat ya, bukan dari kantongan ya, Afwan ya. Syariat ini. Jadi pastikan dia profesional sportif dalam menghadapi syariat ini. Jangan bermudah-mudahan, wah ini kan lagi menerima bantuan. Nanti kalau kita jauh-jauh nggak dengar. Paham ya? Intinya jangan campur baur laki-laki dan wanita bukan mahram di situ. Mafhum? Nah, jadi pastikan menunggu panggilan misalkan baru datang di situ. Paham ya? Dia ada di situ nggak masalah, cuman jauh. Dari kerumunan lelaki, apalagi seorang sunniyah salafiyah yang udah ngaji, udah paham seperti itu. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kalau perbedaan laki-laki dan perempuan? Khurujun nisa ila sholatil Id. Nah, di sini sama. Keluarnya para wanita untuk sholat Id. Jadi kalau sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, perempuan juga diajak. Jangan disuruh di rumah aja. Paham ya? Bagaimana kalau perempuan haid diajak juga, walaupun haid.
Cuman datangnya itu nggak perlu sholat itu loh. Jadi pahami ya? Misalkan perempuan sedang haid, misalkan ya kan. Nah, ketika sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri diajak. Paham ya? Nah, diajak ke mana? Hukum asalnya, nah syariat ini menyarankan untuk ke musola. Musola itu tanah lapang. Musola itu tanah lapang kecuali hujan deras, darurat baru di masjid. Sholat apa? Sholat Idnya. Paham? Perempuan-perempuan tadi yang bagaimana yang haid tadi diajak. Diajak ini bukan untuk sholat loh kalau perempuan haidnya. Yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan. Antum perhatikan ketika sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, berkumpul gak kaum muslimin? Berkumpul. Kaum muslimin berkumpul. Paham ya? Di situ menyaksikan kebaikan dan juga nah barakallahu fiik, berkumpulnya kaum muslimin. Nah, diajak. Kita lihat hadisnya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an nukhrijan an nukhrijahunna fil fitr wal adha al awatiq wal hunyat wad dawatul khudur. Masya Allah, lihat ini. Rasulullah SAW perintahkan kami agar kami mengeluarkan mereka, ngajak keluar mereka. Kapan itu? Pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemana? Ke musola, tanah lapang, lapangan. Siapa aja yang diperintah untuk keluarkan tadi, yang perlu ikut keluar tadi? Al-awatiq. Awatiq itu adalah para gadis. Paham ya? Wal hunyat, perempuan-perempuan yang haid. Wal wadawatil khudur, dan wanita-wanita yang masih di kamar-kamar mereka. Paham ya? Diajak. Fa ammal hunyat, adapun perempuan-perempuan yang haid bagaimana? Di mana posisi mereka nanti? Bagaimana keadaannya? Fa ya'tazilna shalah, mereka tidak boleh salat. Diajak tapi tidak boleh salat. Disebutkan riwayat yang lain mereka apa? Wa yakunna khalfal muslimin. Mereka di paling belakang. Paham ya? Wa yakunna khalfahunna, mereka perempuan-perempuan haid ini jangan di depan duduknya, paling belakang. Karena enggak salat kan? Naam. Kemudian sebutkan sana di antaranya apa? Barakallahu fiik, yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim. Perempuan-perempuan ini yang ikut ke mushola yang haid tadi itu tetap bertakbir sebagaimana takbirnya laki, cuman pelan oleh perempuan. Kemudian mereka berdoa sebagaimana laki-laki juga berdoa. Ya kan? Wa yashhadnal khair, kita lihat. Nam fil lafdhin al musalla. Aywa. Jadi kalau perempuan haid diajak ke lapangan, diajak ke masjid kalau misalkan darurat, yang paling belakang duduknya. Karena apa? Biar tidak mengganggu shaf perempuan-perempuan yang sholat. Bisa dipahami? Nah, untuk hadir. Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Masyaallah, fungsinya tujuannya ini agar mereka menyaksikan kebaikan dan seruan serta ajakan kaum muslimin. Bisa dipahami? Antum lihat ketika Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Mau di bawah, di atas, yang mereka sholat, yang mereka sholat di tanah lapang, di lapangan, atau ketika hujan misalkan di dalam masjid, berkumpul mereka, ya kan? Berkumpul, yang biasa nggak ketemu, sering biasanya apa? Jauh, akhirnya ketemu. Nah, kita lihat. Qala Syaukani rahimahullah wal haditsu wa ma fi ma'na min al ahadits qadiyatun bi masyru'iyyati khurujun nisa' fil 'idain ila al musalla. Nah, Masya Allah, lihat ini. Berkata Syaukani rahimahullah, Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, wal haditsu, dan hadis dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis, enam kata beliau sudah cukup menjelaskan tentang syariatkannya para wanita untuk keluar di 2 hari raya tadi. Kemana? Ilal musalla. Musalla itu bukan musalla bangunan itu ya, musalla itu lapangan. Paham ya? Nah, min ghairi farqin bainal bikr was sayyib wasyabah wal ajuz, masyaallah, wal haid. Tanpa membeda-bedakan. Baik perempuan itu gadis, janda, nah barakallahu fiik, kemudian masih perawan, ya kan? Ataukah perempuan tua. Semuanya diajak kalau memungkinkan. Dan haid pun diajak juga, perempuan yang haid. Bisa dipahami? Oh, ini sedang haid, Ustaz, masa disuruh datang? Syariat memerintahkan demikian. Tetap diajak. Cuman enggak sholat kalau perempuan haid, kan gitu. Nah, kita lihat. Kata beliau, wa ghairiha ma lam takun mu'taddah aw kana khurujuha fitnah aw kana laha udhrun. Kecuali perempuan yang dalam masa iddah. Mu'taddah itu masa iddah. Ini sebagian pendapat mengatakan kalau dia diceraikan suaminya, itu kan ada masa-masa penantian, masa iddah. Itu enggak boleh keluar sampai selesai masa iddahnya. Atau tinggal mati suami. Kalau tinggal mati suami, iddahnya berapa? Perempuan ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil. 4 bulan 10 hari. Paham ya?
Ini pendapat yang sebagian para ulama mengatakan nggak boleh keluar sampai 4 bulan 10 hari. Ada juga yang mengatakan boleh keluar kalau ada keperluan, tapi tidak boleh lebih dari itu. Maksudnya cuma keperluan pulang lagi. Nah, kita lihat ini. Au kana khurujuha fitnah, atau kalau seandainya perempuan itu keluar akan menimbulkan fitnah. Nah, itu tuh di rumah aja kalau gitu. Paham ya? Au kana lahu udhrun, atau dia punya udzur, mungkin sakit. Kalau sakit jangan dipaksa, sakit dipaksa ke lapangan jangan. Kalau sakit biarkan di rumah. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Majmu', faqad akhbara al-mu'minat anna salatahunna fil buyut afdal lahunna min syuhudil jum'ah wal jamaah illa al-'id fa innahu amarahunna bil khuruj fi wa la'allahu wallahu alam li asbabin. Masyaallah, lihat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan sungguh Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kaum mukminat bahwasanya salatnya mereka itu di rumah lebih afdal. Jadi kalau perempuan itu justru afdalnya salat di rumah, bukan di masjid. Itu perempuan loh ya, afdalnya aslinya perempuan itu di rumah. Di dalam rumah pun yang paling afdal di dalam kamarnya. Nah, ini perempuan. Bedakan. Nah, lebih afdal daripada apa? Menyaksikan Jumatan dan jamaah. Perempuan itu lebih afdal salat di mana? Di rumah. Daripada dia menyaksikan salat Jumat dan jamaah. Kecuali illal Id, penting ini. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Jadi pahami? Karena kalau Idul Fitri, Idul Adha disuruh keluar. Disuruh ngajak itu loh. Yang biasanya mungkin orang tua di rumah mampu diajak, dia ada dituntun. Biar ikut menyaksikan apa? Kebaikan tadi itu. Nah, kata beliau, kenapa kok selalu Id dikecualikan? Illal Id fa innahu amarahunna bil khuruj fi. Kecuali salat Id, salat hari raya, maka Rasulullah perintahkan mereka agar keluar. Kata beliau, wa la'allahu wallahu alam li asbab. Kata beliau, wallahu alam, bisa jadi itu semuanya karena ada sebab-sebab. Pertama, ahadiha annahu fis sunnah marrat fis sanah marratain afan annahu fis sanah marratain faqubila faqubila bi khilafil jum'ah wal jamaah sahih. Lihat ini. Sebab pertama kenapa kok perempuan ketika salat Idul Fitri Idul Adha kok afdalnya diajak ke lapangan? Pertama, dikarenakan yang namanya Idul Adha Idul Fitri itu namanya atau istilahnya hari raya itu dalam setahun cuma 2 kali. Hari raya dalam setahun berapa? 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Hari raya dalam sepekan berapa sepekan ini? Seminggu, sepekan, 1 hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari raya juga itu. Cuman dalam sepekan. Paham ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad. Nah, Jumat itu hari raya, tapi dalam sepekan. Kalau dalam setahun, 2. Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kita lihat. Kata beliau, faqubila maka diterima. Bi khilafil jum'ah jamaah, beda kalau Jumatan dan jamaah. Kalau Jumatan ini kan barakallahu fi setiap pekan ada, ya kan? Nah, jamaah setiap hari. Nah, itu untuk perempuan enggak wajib. Mafhum? Untuk laki-laki bagaimana laki-laki? Wajib sholat jamaah di masjid kalau enggak ada alasan, ingat-ingat itu. Paham ya? Apalagi masih mampu menginjakkan kakinya, ya kan? Nah, apalagi zaman sekarang ada apa? Kendaraan. Kalau zaman-zaman kita dulu ingat gak? Zaman kita dulu lah mungkin 20 tahun yang lalu ya kan? Itu kendaraan-kendaraan belum banyak. Jalan kaki itu, ya kan? Rasanya pun jalan kaki pun deket rasanya gitu loh. Tapi sekarang kalau terbiasa naik motor, ya kan? Itu rasanya kayak jauh sekali ya. Kalau naik motor cepet. Sebenarnya nggak masalah, intinya menghadiri sholat jamaah. Oh, naik motor, naik sepeda ontel misalkan, ya kan? Mungkin dari rumah apa? Pak Tarnya naik sepeda ontel yang di pedal enteng itu kan ada kan itu, misalkan loh, sampai ke masjid nggak masalah, turunnya di rem pelan-pelan, paham ya? Atau jalan kaki, jalan kaki malah tambah pahala besar lagi, karena setiap langkah itu dihitung apa? Pahala, dan bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa kecil. Itu langkah yang dihitung, bukan langkah berangkat tok loh ya, berangkat dan pulangnya PP, pulang pergi dihitung pahala, masya Allah. Yang naik motor bagaimana? Insya Allah dapat pahala menghadiri sholat jamaah tadi, paham ya? Nah, karena apa? Karena sekarang itu zaman sekarang banyak kemudahan lah intinya ya. Sudah banyak kemudahan kok nggak mau datang ke masjid. Wah, disayangkan. Jadi kalau selama masih mampu datang ke masjid sholat jamaah. Setelah itu pulang. Misalkan rumah dekat misalkan ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Asal yang kedua, annahu laisa lahu badalun bi khilafal jum'ah wal jamaah fa inna salataha fi baitiha ad-dhuhr huwa
Naam, Jum'atuha, Masya Allah. Lihat ini. Artinya apa? Yang kedua, dikarenakan sholat id ini nggak ada pengganti. Orang kalau nggak dapat sholat id ya udah nggak ada pengganti. Tapi kalau sholat Jumat ini, kalau orang nggak dapat sholat Jumat diganti dengan sholat apa? Zuhur. Jadi pahami. Misalkan dia wah kok nggak dapat ya, terlambat misalkan sholat zuhur. Allahu Akbar dikumandangkan apa? Adzan Jumat misalkan. Oh dia terlambat, kesibukannya ada terlambat. Datang ke masjid dah sholat, dah selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat apa berarti nanti? Zuhur. Karena ya, karena Jumatan ini kan waktunya waktu zuhur. Yang nggak dapat sholat Jumat, sholat zuhur. Berapa rakaat? Tetap 4 rakaat. Paham ya? Nah, sholat Jumat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kita lihat. Kata beliau, beda sama Jumat dan jamaah, ya kan? Nah, untuk perempuan beda. Sholat Jumat dan jamaah ini kata beliau, sholatnya itu di rumahnya itu zuhur. Perempuan sholat di rumah apa? Zuhur. Itulah Jumatannya. Jadi pahami ya? Kesimpulannya apa kesimpulannya barakallahu fiik? Perempuan dan laki-laki dibedakan. Nah, kalau perempuan tidak wajib sholat jamaah seperti laki-laki. Kalau laki-laki, nama apa lagi? Dekat masjid rumahnya misalkan, pastikan siap untuk menghadirinya. Yang jauh aja semangat kan, berangkat kan, apalagi yang dekat. Ini kaitannya bukan masalah kekuatan badan loh ya, kekuatan iman gitu loh. Imannya kuat gak dia? Kalau imannya dia kuat dan sadar itu sholat jamaah wajib bagi lelaki, jarak jauh pun dia tempuh. Tapi kalau imannya lemah, walaupun badannya berotot ya Afan ya, badannya kuat, kekar, pendek kekar ya, pendek kekar ya, kuat dia. Tapi kalau imannya lemah, walaupun jarak antara masjid dengan rumah cuma 1 meter loh jaraknya, tidak datang juga. Bayangkan itu. Imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat tadi, walaupun badannya kurus, santai, tenang, dia berangkat. Bisa dipahami ya? Ini motivasi buat kita semuanya bahwasanya laki-laki perempuan itu beda. Kalau laki-laki ya tadi itu wajib sholat jamaah di masjid. Kalau tidak ada alasan yang syar'i seperti sakit atau yang semisalnya. As-salis yang ketiga, annahu khurujun ila sahra li dzikrillah fa huwa syabihun bil hajj min ba'dil wujuh wa li hadza kana al-'id al-akbar fi musim al-hajj muwafaqatan lil hajij. Artinya yang ketiga, nah bahwasannya barakallahu fiik keluarnya ke sahara. Apa sahara itu? Padang pasir. Jadi sama-sama keluar. Paham ya? Untuk berzikir kepada Allah Ta'ala yang mana ini serupa dengan apa? Serupa dengan haji. Jadi kalau haji kan perempuan juga keluar kan, perempuan. Tapi kalau syaratnya kalau perempuan harus ada mahramnya. Jangan pernah berangkat nekat haji tanpa mahram. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar pergi jauh kecuali bersama mahramnya. Mahram di antara siapa? Suami, anak laki-laki sudah dewasa, abangnya, kakaknya misalkan bisa. Ya, sepupu mahram atau bukan sepupu? Bukan mahramnya. Bisa dipahami? Hati-hati di Jakarta itu banyak apa? Oknum-oknum yang mereka mencari dunia dan uang itu bikin apa namanya? Rompal. Rompal itu mahram palsu. Kita istilahkan rompal. Rompal itu mahram palsu. Jadi ketika mau ke Saudi nggak ada mahram, dicarikan mahram. Nah, antum rumahnya mana? Banyuwangi. Ini perempuan ini Jogja. Jadi mahram sementara katanya. Kok bisa gitu loh? Bayangkan itu. Itu namanya model dusta. Allahul musta'an. Mahram palsu gimana? Kalau mahram harus asli. Nah, imma pernikahan, imma faktor yang lain. Kita lihat lagi. Kata beliau min ba'dil wujuh, pada beberapa keadaan. Karena laki-laki perempuan ketika haji umrah itu sama, kecuali beberapa keadaan. Di antaranya, kalau laki-laki mau umrah atau haji, itu nanti kalau sampai mikot itu tempat yang dia harus apa? Memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki 2 helai kain ihram. Paham? Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini laki-laki. Ya semoga nanti di antara antum yang belum umrah bisa dimudahkan ya. Tahu caranya. 2 helai kain ihram. Itu kain yang tanpa berjahit. Jadi berjahitan kayak gini nggak boleh. Antum lihat kain ihram yang dijual itu berjahit nggak itu? Nggak berjahit. Sabuk bagaimana? Sabuk bukan pakaian ihram, jadi boleh dipakai. Misalkan dia pakai bagian bawah itu
khawatir nanti lepas atau turun ke bawah, nah, pakai sabuk. Ada sabuknya itu. Paham ya? Kain ihramnya 2 itu aja. Jadi pahami? Kalau perempuan bagaimana perempuan? Perempuan memakai pakaian yang dia pakai. Kalau dia semula bercadar, buka cadarnya. Ini syariat loh ya, buka cadarnya, buka kaos tangannya. Terus nanti bagaimana kalau ada laki-laki dekat atau misalnya kalau ada laki-laki dekat, khawatir nampak wajahnya, tutup pakai apa? Jilbab yang dia pakai tadi itu. Jadi nggak bercadar loh ya. Nah, seperti itu. Itu syariat. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian kalau laki-laki dan perempuan bedanya, kalau sudah tahallul untuk tawaf, sa'i sama. Tawaf muteri Ka'bah 7 kali, sa'i bolak-balik Safa Marwah itu sama. Tahallul beda. Kalau laki-laki yang afdal pelontos, tahu pelontos ya Afan ya? Cukur gundul bersih itu atau dipendekin. Pelontos afdal. Pendekin boleh. Kalau perempuan cukup apa? Memotong ujung rambutnya kurang lebihnya apa? 1 ruas jari ini aja. Selesai. Tahallul selesai udah. Paham ya? Itu di antaranya. Nah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wa li hadza kana al-'idul akbar fil musim al-hajj muwafaqatan lil hajid. Nah, oleh karena itu pada Idul Akbar yaitu Idul Adha ya, bertepatan bercocokan dengan musim haji. Ya kan? Seperti itu. Nah. Wa qayyada Syafi'iyah khurujan nisa' li shalatil 'id bi ghairi dawatil hayat. Dan Syafi'iyah memberikan catatan atau ikatan keluarnya para wanita pada salat Id itu bi ghairi dawatil hayat. Selain yang memiliki keadaan-keadaan. Nah, kita lihat apa maksudnya. Qala Imam Nawawi ta'ala fil Majmu', qala Syafi'i wal ashab rahimahullah ta'ala, yustahabbu lin nisa' ghairu dawatil hayat hudur salatil Id. Nah, dianjurkan disunahkan bagi wanita yang apa? Yang tidak memiliki keadaan-keadaan yang harus di rumah. Nah, wajib apa? Dianjurkan disunahkan hadir salat Id di tanah lapang. Wa amma dawatul hayat fayukrah huduruhunna, ada yang punya keadaan-keadaan tadi, maka dimakruhkan untuk hadir di lapangan. Ila an qala wa idza kharajna ustuhibba khurujuhunna fi thiyabin badalah wa la yalbasna ma yushir. Nah, ma yushiruhunna wa apa artinya? Apabila perempuan ikut pergi ke lapangan salat Id, upayakan perempuan tersebut ketika keluar memakai pakaian yang apa? Sederhana, pakaian yang tidak banyak hiasan-hiasannya. Ya, kalau sekarang udah paham sunnah ya pakaian syar'i yang antum saksikan, pakaian yang polos, warna gelap, ya kan? Bagi para akhwat tidak perlu bermotif-motif. Gambar bunga, gambar ini itu, polos saja. Paham ya? Karena dahulu para wanita sahabat dulu itu enggak ada yang mereka punya baju dipakai keluar warna hitam bermotif bergambar, enggak ada. Makanya waktu itu fitnah sangat terjaga gitu loh. Dalam artian enggak banyak timbul fitnah. Muncullah belakangan sekarang ini. Sudah tahu itu pakaian akhwat untuk keluar rumah masih kasih bunga. Nah, ada yang gambar kupu-kupu, pakaian yang polos, warna gelap, aman. Itulah pakaian yang dipakai oleh para wanita sahabiat waktu itu. Naam. Itu kan waktu itu. Waktu itu atau waktu sekarang nama syariat itu enggak berubah. Mau di Arab, di Indonesia sama aja. Kalau syariat. Nah, kita diwajibkan sholat sejak waktu di zaman siapa? Rasulullah waktu itu kan. Jangan bilang itu waktu itu, sekarang nggak perlu sholat. Nah, itu keliru. Waktu itu wajib, sampai sekarang wajib. Jadi sholat 5 waktu itu wajib bagi lelaki maupun wanita, ya kan? Kecuali yang ada udzur syar'i itu pun tetap sholat semampunya. Bayangkan itu. Nah, yang disayangkan itu tidak sholat. Udah tahu kewajiban nggak sholat. Jangan loh ya. Jangan nunggu disolatkan. Nah, kalau disolatkan dah nggak sholat lagi nanti, ya kan? Kalau disolatkan berarti orangnya bagaimana? Mati. Ya udah mati. Orang kadang gitu nggak sholat. Ketika mau disolatkan nggak bisa gerak lagi. Ya Allah musta'an. Nah, mumpung masih ada kesehatan, ya kan, gunakan. Sholat itu wajib. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Jangan sampai perempuan tuh ketika keluar ke lapangan memakai pakaian yang membuat dia tuh nampak, wah si fulanah masya Allah ya pakaiannya baru. Nah, wah, itu berarti apa? Dia sengaja mengundang apa? Fitnah. Wa istahabbu an yatanadzafna bil ma' sahih. Dianjurkan untuk apa? Membersihkan dirinya dengan air. Namanya. Wa yukrah lahunna atti, penting ini. Dimakruhkan. Makruh itu kalau menurut para ulama terdahulu itu diharamkan. Diharamkan bagi para wanita memakai wangi-wangian.
Ini ketika apa? Keluar rumah. Ingat-ingat, ancamannya besar dan berat. Perempuan kok keluar rumah pakai wangi-wangian, semprot kanan, semprot kiri, semprot depan, semprot belakang, wangi gitu. Ancamannya kata Rasulullah SAW, ayyu mamra'atin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ingat-ingat tuh. Ini bukan dari kantong anak ya. Ini Rasulullah SAW yang mengucapkan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, perempuan mana saja keluar rumah kemudian pakai wangi-wangian dan melewati kumpulan kaum lelaki, akhirnya kaum lelaki mencium baunya, baunya wangi ya misalkan. Nah, apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyah, perempuan tadi penzina. Penzina padahal nggak zina dia kan, tapi itu tetap penzina hukumannya. Paham ya? Karena melanggar syariat tadi. Terus bagaimana perempuan boleh nggak pakai wangi-wangian? Silakan pakai wangi-wangian sepuasnya di dalam rumah kalau perempuan. Kalau laki-laki bebas, dalam rumah luar rumah bebas. Tapi kalau perempuan ingat-ingat rambu-rambunya. Nah, kalau keluar rumah itu lampunya merah. Maksudnya bagaimana? Perempuan dilarang keras memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Kalau dia nekat, apa vonisnya nih? Zaniyah, perempuan penzina. Enggak pede Ustaz kalau keluar kita harus pertemuan ya, kumpulan pemudi misalkan, atau mau dapat bantuan sosial, bansos, atau mau dapat BLT nih kalau ketemu sama umat yang lain, baunya enggak enak, itu ingat-ingat, itu hanya di dunia bau enggak enak itu. Tapi kalau mengamalkan syariat, bau yang tidak enak ini nanti, ya dia mengamalkan syariat enggak pakai wangi-wangian, nanti di surga lebih lagi harum. Seperti itu. Apakah dia ingin dapat bau harum di dunia saja? Kan enggak. Paham ya? Pede aja biasa aja. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Wajar perempuan-perempuan ya, wajar. Nah, misalkan dia pakai pakaian yang syar'i kemudian tertutup, kemudian baunya tidak sedap, baunya bau keringat itu wajar. Paham ya? Nah, enggak ada istilah enggak pede harus pakai minyak wangi, kena ancaman tadi itu. Nah, ini berlaku untuk perempuan ya, syariatnya kalau untuk masalah wangi-wangian ini ya. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau barakallahu fiik, hada kulluh hukmul ajaiz allawati la yustahina wa nahwihinna wa amnam. Ini semuanya diperuntukkan barakallahu fi dawatil hayat tadi adalah perempuan-perempuan yang sudah tua, ajuz itu perempuan tua. Istilahnya yang sudah enggak bisa ke lapangan itu dikasih izin di rumah. Paham ya? Tapi kalau masih bisa dituntun. Kata beliau, hada kullu hukmul ajaiz allawati la yustahina wa nahwihinna wa amma syabah. Ini berlaku tadi itu untuk apa aja perempuan-perempuan tua yang sudah tidak ada keinginan untuk nikah lagi dan menopause lah, sudah tidak produktif lagi dan yang semisalnya. Wa amasyabah, penting ini, dengarkan baik-baik para akhwat, para wanita yang masih gadis, masih perawan. Adapun syabah, perempuan yang masih muda, yang masih gadis atau perawan itu masih muda lah perempuan tersebut, walaupun sudah menikah masih muda. Wa dzawatil jamal, dan punya kecantikan ya nih. Wa man tustaha, dan sangat orang itu ingin untuk menikahinya. Fayakunam fayukrah lahunnal hudur lima fi dzalika min khaufil fitnah wa alaihinna wa bihinna. Nah, ini maksudnya kalau tidak berpakaian syar'i. Tapi kalau berpakaian syar'i maupun gadis, cantik atau enggak cantik itu kan tertutup. Ya kan? Pakai cadar itu tertutup. Paham ya? Ini maksudnya kaitannya kalau yang tidak berpakai, belum bercadar atau belum menutup wajahnya, lebih baik enggak usah hadir daripada menimbulkan fitnah. Ya kan? Wah, zaman sekarang itu kan gitu modelnya, ya kan? Nah, kalau misalkan dia keluar rumah, lipstiknya tebal kalau keluar rumah. Tapi di depan suami nggak pernah pakai lipstik. Ya, modelnya gitu kan kebanyakan. Jadi di depan suami dia biasa gini aja, nggak dandan. Tapi mau keluar rumah dandan nggak biasanya, malah dandan kebalik. Kebalik itu. Seharusnya dia berdandannya tadi menghias diri di hadapan siapa? Suaminya. Biar suami mandang itu enak gitu loh. Iya kan? Malah terbalik, mau nyari damen, apanya? Nyari rumput malah dandan. Minor-minor itu. Pulang ketemu suaminya nggak ada lagi. Berhias untuk siapa? Kebalik kan? Seharusnya perempuan yang sadar itu kalau ingin mempercantik diri, memperindah diri itu di hadapan suaminya kalau udah bersuami. Namanya kalau belum bersuami ya sabar. Paham ya? Kadang orang terbalik gitu loh, ke pasar malah berdandan. Ketika ketemu suaminya nggak berdandan, terbalik ya. Nah, kita lihat dikit lagi kata beliau. Naam.
Fa in qila hadha mukhalifun li hadits Atiyah al-madhkur qulna sabata bis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa lamana'ahunna kama muni'at nisa Bani Israil. Kalau kata beliau ini menyelisih dengan hadis Atiyah tadi. Ya, mengenai anjuran untuk apa? Pergi ke musala, ke lapangan tadi. Tapi datang dalam sahihain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau seandainya Rasulullah menjumpai kejadian wanita zaman sekarang kan beda dengan zaman dahulu ya. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita zaman sekarang, niscaya Rasulullah akan melarang mereka ke masjid. Enggak boleh ke masjid. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang, perempuan zaman sekarang itu, barakallahu fiik, kebanyakan mereka kalau ke masjid pun berhias juga. Kadang pamer apa? Perhiasan itu, di bawah semua cincinnya, gelangnya misalkan. Nah, sebagaimana perempuan-perempuan Bani Israil waktu dilarang ke masjid. Karena khawatir timbul fitnah. Wali annal fitana wa asbab syarr fi hadhil asar katsirah. Dikarenakan fitnah-fitnah dan sebab-sebab kejelekan di zaman sekarang ini, zaman kita ini banyak sekali. Bi khilafil asr al-awwal, beda dengan zaman dahulu. Paham ya? Naam. Qultu fi asrina asyad wa Syekh Shalih Fauzan mengatakan di zaman sekarang kita ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kadang ke masjid ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan sudah punya suami malah ngobrol sama suami orang lain. Ya kan? Itu fitnah. Nah, ternyata masih panjang juga ya. Ini yang bisa ana sampaikan, yang bisa kami ambil barakallahu fiik. Ini juga untuk sementara ini ya pertemuan yang terakhir dulu. Semoga nanti dimudahkan untuk dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan minta doanya kepada segenap ikhwah dan akhwat seluruhnya agar nanti perjalanan kami dimudahkan. Rencananya insyaallah taala pada hari Senin nanti kami akan melakukan perjalanan umrah. Paham ya? Nah, di antaranya di sini ya ihsan itu ya. Nah, barakallahu fiik, setelah umrah baru ke Yaman. Perjalanannya agak panjang. Paham ya? Intinya semuanya semoga dinilai fisabilillah di jalan Allah taala, dimudahkan urusannya. Antum sekalian, kalian semuanya diberi apa? Kemudahan untuk mengamalkan syariat ini, istiqomah, kemudian apa? Tidak terlalu sibuk dengan dunia sehingga lupa akhiratnya. Nah, karena semua itu yang nakdirkan siapa? Allah taala. Kita hanya berusaha dan berdoa. Nah, semoga nanti bisa dipertemukan kembali. Ta'lim masih rutin kembali sebagaimana sebelum-sebelumnya. Yang jelas agenda-agenda acara-acara seperti ini datang kadang-kala tidak setiap saat. Nah, itu yang kami harapkan, semoga bisa saling ta'awun, mendoakan saja, tidak perlu yang lainnya, cukup doa saja agar lancar, dimudahkan urusannya. Nah, dari awal keberangkatan sampai nanti Allah Ta'ala mudahkan untuk pulang kembali. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.